Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, coba kita simak video Gus Ubad Aminullah berikut ini. Di dalam video tersebut, Gus Ubad mengatakan, siapa pengebom Candi Borobudur waktu itu? Kejadian di tahun 1985. Ternyata dia adalah kelompok Habaib dari marga Al-Habsyi, real, sesuai dengan keterangan di Wikipedia. Sahabat muslim dimanapun berada, ternyata kalau kita mau berpikir luas, kejahatan-kejahatan di bumi Indonesia, mulai dari PKI DN Aidit, PKI Barokbah, PKI Muso Madiun, termasuk pengebom Candi Borobudur, mereka ternyata adalah habaib. Kenapa mereka begitu brutal di tanah air kita tanpa kita tahu? Mereka itu adalah suruhan Belanda. Dulu mereka itu adalah orang-orang Belanda, bahasa kasarnya antek-antek Belanda. Dibuktikan dari apa? Dari gen mereka semua sama. Gen dari kelompok Belanda dengan gen Habaib itu sama-sama berhala grup G atau Yahudi. Sahabat muslim dimanapun berada, sebenarnya jangan kita hanya memikirkan masalah nasab mereka yang tidak bersambung kepada Rasulullah. Secara nasab mereka itu sudah lemah. Secara kitab nasab tak terbantahkan. Secara ilmiah tes DNA mereka menghindar. Lantas tokoh-tokoh utama mereka memalsukan nasab atau silsilah thariqah. Ini kejahatan dunia akhirat ini. Memalsukan thariqah, silsilah thariqah, ini kejahatan dunia akhirat. Cobalah dipikir. Memalsukan makam, ini kejahatan dunia akhirat. Kejahatan yang tak bisa diampuni sebenarnya. Memba'alawikan kuburan-kuburan. Coba akal sehatnya dipakai. Siapapun, baik muhibbin atau habaib, ya ndak bisa dibela dong kayak gini. Coba itu yang memasukkan silsilah thariqah, bantah gimana? Kalau ndak membantah, kalian berarti jahat itu.
telah berbuat jahat kepada akidah pribumi Indonesia, telah membuat pembodohan agama. Fakta ini, fakta, bukan hoak. Kalau hoak, berarti Anda harus menjawab dulu tuduhan-tuduhan itu dengan real. Temui orangnya, Gus Ubat Aminullah, temui untuk klarifikasi. Kalau tidak, berarti kalian ini memang jahat. Kejahatan besar, tak bisa dibela. Jangan hanya ngomong kitab nasab yang cuma, apa itu kitab nasab? Bisa dieret kanan, eret kiri, bisa cari alasan ini itu, tapi secara tes DNA ilmiah masih mau dibelokkan lagi. Kasus makam, coba kejahatan macam apa ini? Makam palsu, kejahatan macam apa ini coba? Ini kejahatan luar biasa. Maka dari itu pribumi Indonesia sadar, jangan menghormati mereka karena nasab. Jelas nasabnya ini G itu adalah Yahudi, bukan kelompok Arab dari kelompok Bani Hashim, bukan. Itu secara logika manusia yang berakal sehat, bos. Itu secara akal sehat ya. Saya kira kelompok Habaib atau Ba'alawi itu banyak kok yang cendekiawan. Jangan diam. Jangan diam. Atau kalau memang diam, berarti itu memang nyata, bukan keturunan Rasulullah. Coba dibantah secara logika akal sehat manusia zaman sekarang. Jangan melawan ilmu pengetahuan. Mengharamkan tes DNA. Sedangkan secara internasional itu berlaku untuk mengoreksi keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Mereka selalu membangga-banggakan, dalam diri saya ada darah Rasulullah mengalir. Tidak normal ini, tidak normal. Pengakuan membangga-banggakan, padahal apa? Perbuatan mereka ini adalah sangat tercela. Artinya banyak yang tercela, tidak semuanya. Gitu. Ada yang normal, seperti Habib Bagil itu masih normal itu. Jadi nasab saya diakui atau tidak terserah urusan Allah, tidak mikir. Yang penting akhlak dan ilmu diperbaiki. Tidak selalu harus cinta. Apa itu harus cinta keturunan Rasulullah, habaib, wajib dihormati. Bahwa dia sendiri aja palsu, masih ngotot gitu loh. Padahal ini termasuk sesuatu yang sangat sensitif. Jadi kalau masuk hilafiyah sudah gunakan sendiri, gak usah ngajak orang lain. Muhibinnya gak usah diajak, harus mencintai habaib, keturunan Rasulullah. Tidak bisa. Sebenarnya kalau logika akal sehat secara tes DNA tidak masuk, itu selesaikan dulu, jangan menghindar dari tes DNA. Itu namanya tidak bertanggung jawab secara akal sehat manusia. Jawab itu dulu tes DNA, tidak usah tes DNA. Itu saya kira agak stres lah kalau gitu namanya. Kalau memang kalian telah berbuat jahat di bumi Indonesia ini, sudahlah perbaiki akhlaknya, perbaiki perbuatannya, perbaiki lisannya. Jangan selalu menyakiti, apalagi ketua Robitohnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ceramahnya provokasi. Sahabat muslim dimanapun berada, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya nggak bisa kalau kita jadikan Habib sebagai cerminan ulama, nggak bisa. Ya, kalau ulama tetap ulama. Ini namanya framing, dan sengaja mereka mengkanter supaya orang-orang yang sekarang lagi berjuang ini dilemahkan. Nggak akan lemah. Sekarang itu sudah mulai sadar, masyarakat sudah mulai sadar.
Jadi pernyataan Anda ini keliru ya. Sekali lagi, bahkan yang terakhir begini, dia mengatakan sumber ilmu dari segalanya, dari mulai fikih sampai tasawuf itu dimiliki oleh para habaib. Saya tanya, Imam Ghazali yang sekarang di dalam Thariqah Alawiyah, Ghazaliyah, Syadiliyah menjadi istimbatnya Thariqah Alawiyah, kata mereka ulama, para habaib, bahkan tertulis dalam kitab Manhajus Sawi, Pak. Saya tanya, Imam Ghazali orang Yaman apa bukan? Habib apa bukan? Abu Hasan Asyadili Habib apa bukan? Jadi jangan di framing kayak gitu, itu sangat keliru. Saya nyatakan bahwa Habib bukan cerminan daripada ulama, karena ulama ini tidak memandang nasab yang intisab kepada Nabi, walaupun mereka ini terputus. Udah nyata-nyata terputus kok, masih ngeyel saja. Tuan Abdul Qadir Jailani lihat di dalam beberapa kitabnya ketawaduan beliau, enggak tuh, saya ini ahlul bait, barang siapa yang gak cinta sama saya, masuk neraka, ada gak doktrin seperti itu yang disampaikan Tuan Abdul Qadir Jailani? Atau mungkin Ghazaliyah, Imam Ghazali, beliau orang Andalusia, bukan orang Yaman. Atau mungkin Imam Ghazali mengatakan di dalam beberapa kitabnya, saya ini adalah ahlul bait. Yang jelas-jelas Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini intisab kepada baginda Rasul. Imam Syafi'i yang intisab kepada kanjeng Nabi, dan itu masyhur disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada yang membantah satupun. Mereka loh mengesampingkan nasab tersebut. Ini yang palsu, sudah mah palsu, kowar-kowar sebagai ahlul bait yang menjadi keamanan dunia. Yaman tuh masih porak-poranda.